Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini mengalami keajaiban Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya, kami pasti mengalami janji Tuhan. Kami percaya, kami pasti mengalami keajaiban Tuhan. Bagian kami adalah percaya dan taat, dan kami akan melihat keajaiban Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yosua pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sekali lagi, Yosua 3 ayat kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan adalah bagian perjalanan kerohanian kita dalam mengikuti Yesus. Satu kali bangsa Israel pernah berada di titik penyeberangan antara padang gurun serta tanah perjanjian. Di tengah mereka terdapat yang namanya Sungai Yordan yang memisahkan padang gurun dan tanah perjanjian. Sungai Yordan, saudara, melambangkan apa sih sebenarnya? Sungai Yordan kalau kita mau pelajari, sebuah tempat transisi yang akan dapat membawa kita kepada kemajuan. Yosua membawa Israel dari padang gurun kering masuk ke tanah perjanjian yang penuh kelimpahan. Demikian juga Tuhan yang kita sembah akan memberkati kita berlimpah-limpah serta memperluas dampak daripada kehidupan kita. Nah, tadi saya katakan bahwa Sungai Yordan adalah tempat transisi, di mana kalau kita membaca, Elia menyerahkan jubahnya pada Elisa, sekaligus menandakan dimulainya pelayanan Elisa sebagai penerus. Jadi Elisa adalah penerus daripada Elia. Elisa mampu melakukan mujizat 2 kali lebih dahsyat, lebih banyak daripada Elia. Nah, saya percaya Tuhan juga ingin memberkati kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih heran, dan jauh lebih luar biasa. Nah, Sungai Yordan, tempat di mana Yesus juga dibaptis, saudara, menandakan awal transisi yang baru. Nah, saya percaya Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru untuk kita sebagai orang yang percaya. Sungai Yordan melambangkan tempat transisi, dan semuanya hanya bisa terjadi saat kita mampu melewatinya. Nah, kalau kita membaca Yosua pasal 3 ayat pertama, dikatakan Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim.
Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Yosua memerintahkan orang Israel. Ada beberapa hal yang diperintahkan Yosua yang perlu kita perhatikan sebagai persiapan untuk bisa menyeberangi ke tanah perjanjian. Nah, untuk itu kita mesti perhatikan apa persiapan yang Yosua lakukan. Yang pertama, dikatakan, kuduskanlah dirimu, sebab Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Kita bisa baca Yosua 3 ayat yang kelima. Melihat sungai Yordan yang begitu deras, begitu ditakuti, bahkan sungai Yordan adalah sungai yang sangat mematikan. Pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan seolah mengizinkan rintangan begitu besar, seolah-olah itu di luar kemampuan kita? Tuhan ingin menanamkan sebuah pemikiran kepada kita atau nilai-nilai kerohanian, yaitu jika mereka bisa melewati rintangan itu, maka kita juga bisa melewati rintangan-rintangan di dalam kehidupan. Tuhan ingin mengajar mereka tentang prinsip kerohanian, dan kita juga ingin diajar Tuhan tentang prinsip kerohanian, yaitu untuk berhasil di tanah perjanjian bukanlah karena kemampuan manusia ataupun kepintaran manusia, melainkan karena keajaiban daripada Tuhan. Artinya saudara, orang Israel ataupun kita harus bersandar pada kuasa Allah, jangan kepada kekuatan manusia. Sebab kekuatan manusia, kekuatan kita sangat terbatas. Untuk itu saudara, yang perlu kita ketahui, harta benda ada batasnya. Kekuatan kita ada batasnya. Relasi kita ada batasnya. Pengetahuan kita ada batasnya. Tetapi tidak dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu tanpa batas. Yosua perintahkan Israel ikuti arahan Tuhan. Itulah solusinya yang harus dipelajari, yaitu bersandar pada Tuhan. Hanya kuasa Allah yang mampu memberikan mujizat, apalagi menyeberangi sungai Yordan yang begitu menakutkan, yang orang sebut itu sungai kematian. Nah, dikatakan Yosua 3 ayat 2 dan 3. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Yosua memerintahkan mereka menguduskan diri. Karena mujizat Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Bukan cuma kita pintar, kerja keras, tapi kita harus disertai dengan kekudusan dan karakter Allah. Untuk itu saudara, kekudusan adalah hal yang sangat penting. Tidak bisa ditawar-tawar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas dikatakan, kuduskanlah dirimu. Satu perintah, dan saya percaya di balik perintah itu ada maksud tersendiri. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dan bagaimana kita bisa berkenan kalau kita tidak dikuduskan? Nah, lalu kemudian dikatakan perintah Yosua
setelah berkata kuduskanlah dirimu. Maka yang kedua dikatakan berdirilah teguh di atas firman Allah. Yosua 3 ayat 8 dan 9. Maka kuperintahkanlah kepada para iman pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada Israel, orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kemudian apa yang Yosua perkatakan? Yang ketiga, ingatlah kebaikan Tuhan di hidup kita. Yosua pasal 4 ayat 5 sampai ke 7. Dijelaskan di sana bagaimana mengingat kebaikan Tuhan. Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagimu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi saat Israel menyeberangi sungai Yordan, Tuhan ingin mereka mengambil batu dari tengah sungai itu untuk dijadikan batu peringatan. Saudara yang dikasihi, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, seringkali kita lupa dan perlu diberikan satu tanda supaya kita jangan gampang lupa. Oleh sebab itu, mereka mengambil sebuah batu lalu kemudian diletakkan di tengah sungai sebagai tanda. Jadi karena manusia gampang lupa, itu dijadikan sebagai tanda. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat menghadapi masalah apapun, tantangan apapun, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah, sebab keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Untuk itu kuduskanlah dirimu saudara, ingatlah kebaikan Tuhan, dan andalkan Tuhan saudara, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan jangan lupa berdirilah teguh di atas firman Tuhan. Maka kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang besar, yang dahsyat terjadi atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan, sungai yang menakutkan, sungai kematian. Mereka menyeberangi sungai Yordan karena kuasa Tuhan, karena keajaiban Tuhan. Dan mereka menyediakan batu-batu di tengah-tengah sungai itu sebagai tanda Tuhan pernah menolong mereka, Tuhan pernah menyertai mereka. Dan kami percaya Tuhan yang sama melakukan keajaiban, Tuhan yang sama melakukan juga bagi kami. Untuk itu kami tidak boleh lupa betapa Tuhan itu baik dan bekerja hingga hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya umat-Mu yang mendengar ini, mereka akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.